Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih atas kesempatan sudah bisa hadir di ruang Meet dalam kegiatan pembelajaran, yakni kita sudah masuk di bab 5 terkait dengan materi ekosistem. Ada yang spesial di materi kali ini karena pada materi ini kita akan belajar terkait dengan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional berbasis ekosistem. Jadi untuk itu kemarin Pak sudah sampaikan permasalahannya di Rumit supaya kalian bisa mencari jawabannya dan bisa mempresentasikannya hari ini juga seperti itu. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, jadi Pak persilakan kepada kalian untuk bisa melakukan literasi kurang lebih 5 menit. Jadi literasi terkait dengan materi ekosistem. Jadi bisa menggunakan buku yang Pak sudah bagikan ataupun modul yang sudah Pak bagikan di link. Jadi silakan melakukan literasi. Itu materi bercerita ya. Pikir yang belum bisa kata orang di dinas. Minta maaf ya, Pak ada unmute. Jadi itu kurang lebih kesepakatan yang akan kita laksanakan. Jadi pembelajaran kali ini berbasis masalah. Jadi berbasis masalah dalam hal ini adalah diferensiasi
yang berorientasi pada keinginan kalian. Jadi kalian belajar ekosistem apa, seperti itu. Kemudian di situ juga Pak tambahkan dengan pembelajaran sosial emosional. Jadi di sini dilatih kalian bagaimana bisa peduli dengan lingkungan, serta bagaimana bisa mengambil suatu keputusan yang bertanggung jawab. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yakni melalui pembelajaran daring dengan pendekatan sinkron dan asinkronus, peserta didik mampu memahami komponen penyusun ekosistem dengan interaksi komponen dengan tepat, sebagai upaya menumbuhkan kepedulian sosial terhadap lingkungan. Kemudian tujuan yang kedua adalah peserta didik mampu menyajikan karya yang menunjukkan interaksi komponen ekosistem dengan baik untuk melatih kemandirian belajar dalam pengambilan keputusan yang tepat. Seperti itu ya. Jadi sebelum kita mulai, nanti Pak harapkan kalian aktifkan mikrofon ya. Semua yang ada di room sini, mohon diaktifkan mikrofonnya, supaya kalian bisa memilih mana yang sesuai dengan pilihan kalian. Karena di sini Pak sudah tampilkan kurang lebih 4 ekosistem yang ada di sekitaran kita yang kalian ingin pelajari, seperti itu. Kalian lebih suka belajar ekosistem yang mana? Jadi Pak mulai dari satu-satu ya. Mulai dari Irmansyah. Irmansyah suka ekosistem apa? Irmansyah? Bisa mendengar suaranya Pak? Kalau ini siapa yang tidak ada namanya ini? Yang 1HW300JB. Tolong diaktifkan mikrofonnya. Ya. Suka belajar ekosistem apa? Dari 4 ekosistem yang sudah Pak tawarkan. Suka belajar yang mana? Atau kalau misalnya masih takut-takut bicara, tulis saja di kolom komentar ya, atau di kolom chatnya Zoom. Ingin belajar apa nanti Pak kelompokkan berdasarkan kelompok yang kalian sudah pilih. Kalau masih takut-takut. Jadi Pak tunggu sekarang ya, segera. Pak kasih waktu 1 menit untuk memilih kelompok. Jadi silakan ketik di room chat. Jadi untuk memilih kira-kira ekosistem apa? Ada laut, darat, sungai, kebun. Ya, ada ekosistem laut, darat, sungai, kebun atau sawah. Tidak ikan, iya di sana. Sudah ya? Jadi Pak anggap kalian sudah memilih ekosistem yang sudah Pak tawarkan. Jadi ekosistem laut, darat, sungai, dan kebun atau sawah itu ya. Iya. Jadi itu Pak anggap kalian sudah memilih ekosistem yang kalian sudah ingin pelajari, seperti itu. Jadi tujuannya di sini adalah untuk mengeksplor sejauh mana pengetahuan kalian tentang ekosistem yang kalian pilih itu. Seperti itu ya maksudnya. Nah, sekarang, Irman ini ekosistem laut, Nadia Putri ekosistem darat. Oke, terima kasih atas pilihannya. Nah, jadi di sini setelah kita memilih ekosistem laut, maka kita perlu tahu apa sih itu ekosistemnya, seperti itu. Jadi kita harus pelajari apa itu ekosistem. Jadi ekosistem adalah tempat di mana kehidupan berlangsung dalam sistem yang teratur dan mandiri atau ketergantungan. Misalnya rantai jaringan, makanan, dan siklus hidrologi. Jadi siklus hidrologi ini adalah siklus air. Ada juga yang mengartikan bahwa ekosistem adalah sistem kehidupan atau sistem yang mandiri yang mencukupi kebutuhannya sendiri secara berkesinambungan. Jadi artinya ekosistem ini adalah tempat interaksi antara komponen abiotik dengan biotik. Jadi kita sudah tahu bahwa komponen abiotik itu adalah komponen yang tak hidup, sementara komponen biotik adalah komponen yang hidup. Sebagai contoh, kita manusia membutuhkan air, sebagaimana yang Pak sudah jelaskan kemarin. Untuk apa sih air? Untuk kita minum.
sebagai zat perlarut dalam tubuh kita. Seperti itu. Kita butuh misalnya udara. Untuk apa? Udara itu untuk kita bernafas, seperti itu ya. Jadi itu adalah antara ketergantungan atau interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Bisa dipahami? Bisa. Oke, terima kasih. Jadi kita lanjut. Tipologi ekosistem. Jadi ekosistem itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada autotrof dan heterotrof. Jadi autotrof ini artinya organisme yang dapat membuat makanan. Sementara heterotrof organisme yang tidak bisa membuat makanan. Bukan berarti tidak bisa membuat makanan, artinya tidak bisa memasak ya. Bukan seperti itu. Artinya seperti contoh kita manusia, ketika kita tidak makan maka kita tidak lapar. Artinya apa? Kita termasuk ada dalam organisme yang tidak mampu membuat makanan sendiri. Berbeda dengan tumbuhan. Tumbuhan walaupun dia tidak bergerak, tapi dia bisa menghasilkan makanan sendiri. Artinya bisa hidup mandiri. Tanpa dikasih makan, dia sudah makan sendiri. Seperti itu maksudnya. Kemudian dari segi fungsional, ekosistem dibagi menjadi 4. Yang pertama lingkaran energi, rantai makanan, pola keragaman, ruang dan waktu, perkembangan dan evolusi serta pengendalian. Ya. Kemudian kita lanjut. Dari segi kehidupan ini yang Pak bilang tadi ya, ada abiotik, kemudian ada biotik. Jadi ada organisme yang hidup dan organisme yang tak hidup. Seperti itu. Jadi antara organisme yang hidup dan tak hidup ini sama-sama saling berpengaruh. Seperti itu maksudnya. Jadi ada ketergantungan satu sama lain. Jadi satu individu membutuhkan individu yang lain. Dan individu yang lain juga membutuhkan individu yang lain. Seperti itu. Kemudian, oke. Nah, di sini kita sudah masuk di teknik role play. Teknik role play ini adalah pembelajaran sosial emosional. Jadi di sini melatih kalian untuk bagaimana bisa peduli dengan lingkungan, peduli dengan ekosistem yang ada. Kemudian bagaimana kalian bisa menghasilkan satu keputusan yang bertanggung jawab, yang artinya keputusan yang bijak, yang tidak merugikan yang satu dan tidak merugikan yang satu. Seperti itu maksudnya ya. Jadi di sini tata caranya yang pertama, setiap peserta didik akan bercerita terkait keadaan ekosistem yang ada di sekitarnya, misalnya lingkungan sekitar. Kemudian peserta didik lain mendengarkan apa yang diceritakan oleh temannya. Kemudian peserta diminta untuk merespon jawaban temannya. Jadi jawaban merespon ini kayak seperti, wah, luar biasa, ternyata seperti itu ekosistem yang saya tahu, seperti itu ya. Itu maksudnya respon. Kemudian di sini, nah di sini kan tadi Pak sudah bagikan berdasarkan kelompok peminatannya ya, yang suka ekosistem darat, ada ekosistem laut. Nah jadi di sini Pak mau kalian bercerita dengan masalah yang sudah Pak bagikan itu di grup yang di WhatsApp. Jadi silakan kalian sharing apa yang terjadi jika kalian berada di posisi lingkungan yang seperti itu. Maksudnya ya. Jadi Pak tidak mau tunjuk siapa yang duluan. Jadi siapa yang memberikan argumennya, Pak persilahkan. Seperti itu. Nama saya Nurul Masita. Di Ya, lingkungan Nurul Masita. di lingkungan sekitar jalan, di luar lumayan panas. Kalau malam sejuk, non sejuk. Baru yang ada di luar cuma pot-pot bunga. Yang sebagian cuma ada pot di luar, di jalan, di aspal macam ada yang. Oke, seperti itu ya. Jadi Nurul Masita menceritakan keadaan yang ada di sekitar rumahnya. Seperti itu. Terima kasih Nurul Masita. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi yang mau bercerita? Silakan. Ya. Oke, silakan Nadia Putri. Di rumah kebanyakan orang Bisa diulangi, suaranya kurang kedengaran. rumah saya kan dekat laut, Pak. Ya. Jadi banyak orang itu buang sampah di laci. Disediakan di. Oke, jadi Nadia Putri menceritakan keadaan sekitarnya, yakni dia tinggal di dekat laut ya. Jadi banyak sampah yang ada di sekitarnya, seperti itu. Terima kasih Nadia Putri. Oke, sekarang siapa lagi yang ingin bercerita terkait dengan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk teman. Perkenalkan nama Ya, silakan Juhaida Yadike. Ih, Bukan? Ya. yuk idenya. Oh, Siti Syariah. Siti Syariah duluan. Oke, silakan Siti Syariah. Ya, Siti Syariah. Silakan. Atau siapa tadi yang mau bicara? Juhaida. Itu menceritakan di lingkungan Iya. Bagaimana? Kurang kedengaran suaranya? banyak sekali tempat Banyak sekali sampah. Seperti itu. Oh iya. Oke, terima kasih Siti Syariah atas sharingnya terkait lingkungan sekitarnya. Oke, silakan. Siapa lagi? Irmansyah? Atau Juhaida? Suci Ramandani, Risnawati, sama Gita Madani belum memberikan komentar. Silakan sharing yang ada di sekitar. Saya, Pak. Oke, silakan Juhaida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Irmansyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengambil ekosistem laut. Oh iya, silakan. Judulnya menjaga kebersihan lingkungan. Sebagai contoh pribadi saya, Ibio pun tinggalkan di pinggir pantai untuk menjaga kebersihan pantai. Pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan cara menyediakan setiap rumah-rumah satu buah tong sampah agar masyarakat tidak membuang sampah di laut sehingga laut tidak mengalami pencemaran. Oke, terima kasih Juhaida atas jawaban yang sangat luar biasa. Jadi Juhaida ini berusaha untuk bagaimana dia bisa membuat tong sampah sederhana atau menyiapkan tempat sampah supaya sampahnya bisa dibuang di tempatnya, sesuai tempatnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, siapa lagi yang ingin berbagi? Saya Pak Irmansyah. Ya, silakan Irmansyah. Bisa diaktifkan. Saya Pak Irmansyah. Soalnya apa? Tidak lihat kau punya muka. Irmansyah, silakan. Bisa diperlihatkan wajah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menjelaskan tentang lingkungan sekitar saya. Ya. Saya di Bongganan. Iya. Dan di Bongganan itu mempunyai populasi penduduk yang banyak. Iya. Yang membuat sampah banyak, penggunaan sampah banyak berserakan, terutama di laut. Seperti di dalam teluk, itu sampah di pinggir-pinggir berserakan. Dan kurang kesadaran masyarakat dan tidaknya membuang sampah sembarangan seperti membuang sampah di laut. Tapi untuk laut di sebelah itu masih terjaga bersih dan ekosistem hewan, ikan, kerang-kerang masih banyak dan terjaga. Terima kasih Pak. Terima kasih kembali Irmansyah. Jadi Irmansyah ini menceritakan keadaan sekitarnya yang ada di lingkungan Bongganan. Terima kasih ya. Selanjutnya siapa lagi yang ingin berbagi? Suci Ramandani, Pak belum dengar suaranya. Risnawati sama Gita. Jadi, oke. Ya.
kalian tentunya. Ya. Tapi Mhm. beberapa poin sudah dicoba. Iya. Dan orang-orang melakukan pembakaran yang menyebabkan Oke. dulunya di lingkungan saya itu banyak sampah, banyak gitu, tapi tugas penyapu Tugas menyapu jalanan nih. gitu dulu. Ngopi kan. Oke. Terima kasih ya. Jadi Gita Madani menceritakan bahwa dulunya di sekitarnya situ banyak sampah karena belum ada petugas sampah. Dan setelah ada petugas sampah, alhamdulillah sampahnya di sekitaran situ bisa bersih. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Barangkali masih ada sebelum kita masuk ke refleksi diri. Masih ada? Kalau sudah tidak ada, kita masuk di refleksi diri ya. Jadi Pak mau share screen yang tadi. Oke, sekarang kita sudah menceritakan, sudah merespon juga teman-teman yang lain. Kemudian sekarang kita masuk di refleksi diri. Nah, refleksi diri di sini Pak ingin menerapkan yang namanya teknik memeriksakan diri. Jadi teknik memeriksa perasaan diri ini maksudnya adalah, jadi Pak akan meminta kepada kalian untuk bagaimana bisa menuliskan apa yang kalian alami setelah belajar terkait dengan ekosistem. Seperti itu ya. Jadi kalian bisa tulis di kolom chat atau bisa sampaikan langsung sama Pak terkait apa yang kalian sudah rasakan dengan belajar ekosistem ini. Seperti itu, bisa dipahami? Bisa? Jadi kalian sudah tahu ya, ternyata kalau buang sampah sembarangan itu merusak lingkungan. Jadi di sini Pak ingin tahu bagaimana reaksi kalian setelah kalian dapat pelajaran terkait dengan ekosistem. Seperti itu ya, bisa? Jadi silakan tulis di kolom chat atau bisa sampaikan langsung sama Pak. Jadi kalau misalnya kalian tulis di kolom chat, maka Pak akan berikan kesempatan kurang lebih 5 menit dari sekarang untuk kalian bisa menyampaikan apa yang menjadi manfaat kalian belajar biologi ya. Seperti itu. Silakan ditulis di kolom chat saja. Masing-masing ya Pak, tunggu ya. Masing-masing supaya ada nilainya kalian. Ya, apalagi yang belum bisa menyampaikan tadi sharing materinya. Jadi mohon ditulis di kolom chat. Karena di sini Pak Nilai berpartisipasi aktif dalam rumit serta menyampaikan atau sharing materi terkait dengan materi yang dipilihnya seperti itu.
Ya, jadi sambil menunggu kalian menulis di kolom chat terkait dengan refleksi diri. Jadi, tadi kan kalian sudah memilih ya, berdasarkan minatnya kalian. Ada yang minat di ekosistem, ada yang minat di ekosistem sawah, ada yang minat di ekosistem darat, ada yang minat di ekosistem laut. Nah, jadi Pak minta di situ kalian, di tugasnya kalian ya, sesuai dengan ekosistem yang kalian pilih, tulis di buku tugas, kira-kira komponen abiotik apa yang ada di ekosistem itu masing-masing. Jadi Pak, misalnya kasih contoh ya, di ekosistem laut. Misalnya kalau kalian pilih laut, jadi ada abiotiknya seperti karang, ya, kemudian ada cahaya matahari, ada air, seperti itu. Kemudian kalau biotiknya yang hidup berarti ada ikan, kemudian cumi, gurita, bulu babi, dan masih banyak lagi. Seperti itu ya maksudnya ya. Jadi nanti kalian catat di buku tugas, kemudian dikirim sama Pak. Oke? Sampai di situ ada yang ditanyakan? Jadi Pak masih menunggu ini ya, refleksi dirinya kalian terkait dengan materi yang kita sudah pelajari. Oke, jadi kalau misalnya ada yang bisa berpikir, bisa langsung di chat di WA-nya Pak juga. Misalnya, kalau kalian ingin refleksikan diri, karena di sini waktu pertemuan kita terbatas, sehingga kalau misalnya sudah habis waktu, maka bisa dikirimkan ke kolom chat WA-nya Pak ya. Seperti itu. Jadi